Jack Ma tidak butuh waktu setahun untuk berubah dari pemimpin pasar menjadi bangkrut. Pada tanggal 20 Juni setelah pengumuman pengunduran diri Zhang Yong sebagai ketua Alibaba, Jack Ma tampil menonjol di Alibaba Cloud Park di Hangzhou, ditemani oleh Zhang Yong dan para eksekutif lainnya. Jack Ma berkeliling taman dan terlibat dalam sesi minum kopi yang ramah. Terletak di Science and Technology Innovation Corridor Kota Hangzhou, Yungu Park berfungsi sebagai markas besar Alibaba Cloud Intelligence Group dan telah beroperasi sejak Oktober tahun sebelumnya. Kemunculan Jack Ma yang tak terduga memicu diskusi yang antusias di kalangan pengguna internet, dengan beberapa orang menyatakan bahwa sang raja telah kembali. Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada seluruh karyawan pada pagi hari tanggal 20 Juni, Zhang Yong menyampaikan keputusannya untuk mengundurkan diri sebagai ketua dan CEO Alibaba Holding Group, efektif pada tanggal 10 September tahun ini. Dia akan beralih ke peran penuh waktu sebagai ketua dan CEO Alibaba Cloud Intelligence Group, dengan fokus pada pengembangan cloud Alibaba. Kai Chongxin, wakil ketua eksekutif grup, akan mengambil posisi sebagai ketua dewan direksi Alibaba Holding Group. Bersamaan dengan itu, Wu Yongming akan mengambil peran sebagai CEO Alibaba Holding Group, dengan tetap mempertahankan posisinya sebagai ketua grup Taoyuan. Zhang Yong menjabat sebagai ketua dan CEO Alibaba pada tahun 2015. Outlet media daratan China, Let Post, melaporkan bahwa sebelum pengunduran diri Zhang Yong, Jack Ma menghubungi para kepala bisnis di dalam grup Taoyuan dan mengadakan pertemuan komunikasi berskala kecil. Dai San, CEO Taoyuan Group bersama dengan CFO Taoyuan Group, Li Bo, dan CEO Cainiao Group, Wan Lin, serta Cheng Daofang, kepala Taobao Live, hadir dalam acara tersebut. Menurut laporan tersebut, pertemuan ini menjadi kesempatan bagi Jack Ma untuk terlibat dalam diskusi bisnis yang mendalam. Beberapa karyawan Alibaba berbagi wawasan dari sudut pandang Jack Ma, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai persaingan ketat yang dihadapi oleh grup Taoyuan. Jack Ma menggunakan Nokia dan Kodak sebagai contoh dan menekankan sifat genting dari industri ini, menyoroti bagaimana sebuah perusahaan dapat bertransisi dari sebuah benchmark industri menuju kepunahan dalam kurun waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa kecepatan transformasi tersebut mungkin akan lebih cepat lagi di ranah internet. Di tengah penurunan ekonomi China yang sedang berlangsung dan penurunan daya beli konsumen yang signifikan, Ma mengatakan bahwa metodologi yang digunakan Alibaba untuk meraih kesuksesan, mungkin tidak dapat diterapkan lagi dan harus diubah dengan cepat. Dalam pertemuan tersebut, ia mengungkapkan keyakinannya bahwa peluang masa depan Alibaba terletak pada Taobao daripada Tmall. Ma menganjurkan agar e-commerce Ali memprioritaskan penjualan komoditas dengan harga terjangkau. Dia menguraikan 3 arah utama untuk grup Taoyuan, fokus kembali pada Taobao, memprioritaskan keterlibatan pengguna, dan menyelaraskan kembali dengan lanskap internet. Khususnya, Jack Ma juga berbicara tentang Alimama, platform periklanan dan pemasaran Alibaba, yang menekankan profitabilitasnya di masa lalu melalui penjualan trafik ke pedagang merek dan menyarankan fokus masa depan pada inovasi produk. Menurut laporan Let Post, para karyawan memiliki interpretasi yang berbeda-beda mengenai seruan Jack Ma untuk kembali ke internet. Beberapa percaya bahwa hal tersebut memerlukan pengenalan kembali perasaan surprise selama pengalaman berbelanja, sementara yang lain menekankan pentingnya fokus pada keterlibatan pengguna dan memperluas skala aktivitas pengguna. Sebagai salah satu pelopor dalam mengintegrasikan internet dengan perdagangan, Alibaba merevolusi industri dengan membawa informasi pabrik secara online dan mendirikan platform bisnis grosir 1688, diikuti oleh Taobao.com yang berorientasi pada konsumen. Namun, sejak 2018, keunggulan efektif platform Taobao secara bertahap berkurang karena pengguna e-commerce domestik mendekati titik jenuh dan pesaing seperti Pinduoduo dan Douyin menjadi terkenal. Beijing Business Daily melaporkan pada tanggal 20 Juni bahwa kehadiran aktif Jack Ma dan Li Chengdong di garis depan mencerminkan kegelisahan yang ada di antara para raksasa e-commerce. Acara Festival Belanja 618 tahun ini menjadi saksi peluncuran Taobao Good Price Festival, yang dirancang khusus untuk usaha kecil dan menengah, dalam ekosistem Taobao Tmall. Berbicara pada konferensi Taobao Tmall 618 Merchant, Dai San CEO Group Taoyuan mengumumkan bahwa Taobao akan menekankan kekuatan harga selama acara 618 tahun ini. Meskipun kata-kata yang tepat mungkin berbeda, terbukti bahwa pergeseran strategis yang signifikan untuk menekankan harga yang kompetitif telah diamati di antara platform e-commerce terkemuka dalam beberapa tahun terakhir. Mengenai keterlibatan Jack Ma yang terus berlanjut dengan Alibaba, Presiden Alibaba, Michael Evans, mengatakan dalam sebuah pertemuan di Paris pada tanggal 15 Juni bahwa Jack Ma terus menjadi pemegang saham terbesar Alibaba. Ini adalah perusahaannya dan dia sangat peduli dengan perusahaannya saat ini, sama seperti saat dia memulainya, dan saya berharap hal ini akan terus berlanjut selama Alibaba dan Jack Ma masih ada.
Pada tanggal 27 Maret tahun ini, Jack Ma yang telah menghadapi penindasan oleh PKC dan menghabiskan lebih dari 1 tahun di luar negeri, muncul secara tiba-tiba dan dipublikasikan secara luas di sebuah sekolah di Hangzhou. Keesokan harinya, Alibaba mengumumkan pembagiannya menjadi 6 divisi terpisah. Menurut sumber yang dikutip oleh Reuters, Li Qiang, Perdana Menteri baru PKC telah mendesak Jack Ma untuk kembali ke China sejak akhir tahun lalu. Li Qiang percaya bahwa langkah ini akan membantu meredakan kekhawatiran dari komunitas internasional mengenai tindakan keras Partai Komunis China terhadap perusahaan-perusahaan swasta.